itu di Cikarang asal anginnya kenceng, insya Allah listriknya mati. Masih ingat? Hah? Kalau di Cikarang ini asal hujannya deras, anginnya kencang, itu listriknya mati. Zaman itu pun yang punya TV itu tidak semua orang di kampung di Cikarang itu punya TV. Saya dulu itu melihat di sini ada orang dulu ngariung rame-rame. Saya pikir lagi ngapain? Tahu-tahu dengerin sandiwara radio. Radionya cuma satu, yang dengerin sekampung tuh. Itu kalau jam 2 siang, yang ibu-ibu tuh ada yang sambil ngerumpi, ada yang nyari kutu, ya, itu pakai serit, itu ngumpul rame-rame itu dengerin apa itu? Radio. Kalau zaman itu semuanya ngaji, kalau zaman itu semuanya khusyuk duduk depan guru, wajar. Tapi zaman sekarang anak-anak di luar sana itu belajar dengan perkembangan teknologi yang merubah cara orang belajar. Tapi tadi di pesantren ini cara belajarnya itu masih mengingatkan saya tradisi ngaji di Lirboyo, tradisi ngaji di Pelosok, tradisi ngaji di Sidogiri. Warisan guru-guru ini masih dijaga di pesantren kayak begini. Ya, saya ibu-ibu kalau melihat kayak gini ini, saya ini terharu bangga. Jangan ada yang tersinggung. Guru pesantren ini gajinya kan gaji la haula wala quwata illa billah. Ya, gajinya ini gaji hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau gajinya ASN pegawai negeri itu gaji alhamdulillahirabbil alamin. Tapi coba lihat tuh, guru pesantren ini gagah-gagah. Saya tadi tuh agak kaget juga. Tahu gitu saya pakai jas. Kenapa? Orang Cikarangnya pakai jas semua ini gurunya. Jasnya seragam, jasnya bagus, ya nggak kurus-kurus amat, ya kelihatannya kalau bergizi walaupun nggak dapat MBG gitu ya. Tapi kelihatan, coba ya, saya mau ngomong ini agar kita mengerti apa sih yang kita butuhkan hari ini dalam hidup kita. Coba lihat pesantren ini, saya yakin Kiai Amir Ma'ruf itu kalau mau bangun, yakin duitnya nggak kelihatan. Beda dengan Bupati Bekasi itu yang bangun jembatan. Jembatan akan dibangun kalau uangnya ada. Nggak ada orang di dunia ini berani bangun kalau uangnya nggak ada tuh nggak. Coba ruko itu dibangun, itu pasti orangnya sudah punya uang. Kalau nggak punya uang minimal kreditnya sudah cair dari BCA. Uang itu dipakai bangun. Tapi kiai pesantren itu kalau bangun itu modalnya nekat. Tanah digali-gali, nggak ada tulisan ini. Ya kan? Terus ditanya, jadi mau bangun apa? Pesantren. Ukurannya berapa? Nah, gue tahu. Kok nggak tahu kiai? Ya gue nggak ada duitnya. Ya. Ayah saya bangun pesantren yang sekarang alhamdulillah pada nikmati rabbika fahadis itu bisa nampung sampai 6.000. Itu dulu mulainya ayah saya itu dari garasi mobil ayah saya masuk Jakarta itu tidurnya di tikar. Kalau makan itu nunggu jemaah yang baik. Udah saya mau ngajar tuh baik sama orang. Kenapa baik sama orang? Biar diajak makan siang gitu loh. Jadi ayah saya itu dulu pertama kali bangun pesantren itu di garasi mobil. Jadi di kampung itu di Kebayoran Baru di Jakarta Selatan itu sekampung yang punya mobil cuma satu orang. Ada garasinya. Kalau pagi mobilnya kan pergi Bu. Kalau mobilnya pergi
garasinya itu dijadikan apa itu? Pesantren. Ngajar ayah saya. Nanti sore, kapan pesantren itu selesai pengajarannya, bergantung datangnya mobil. Kalau mobilnya datangnya maghrib, pengajian sampai jam 5 sore. Tapi kalau libur, mobilnya parkir, pesantrennya libur dulu. Kenapa? Ada mobil. Ayah saya membangun pesantren itu nggak pernah lihat uangnya. Nggak ada kiai mau bangun pondok itu punya modal itu nggak ada. Kadang-kadang biasanya kan kalau bayar tukang itu hari Sabtu, itu biasanya hari Kamis itu uangnya nggak kelihatan. Tapi aneh, nanti kalau hari Sabtu duitnya itu ada, tapi nggak pernah bisa apa itu lebih. Jadi kiai yang asli itu nggak punya rekening, nggak punya tabungan. Para kiai sekarang kayaknya punya tabungan, punya simpanan, kadang-kadang punya simpenan juga. Nah, ini yang ketawa curiga saya ini. Berarti pernah disimpan ini kayaknya. Bu, itu tradisi pesantren. Pertanyaannya, kenapa pesantren itu bisa berdiri? Kenapa di tengah gempuran ilmu pengetahuan, teknologi, itu pesantren tidak pernah kehilangan pasal? Tidak ada pesantren asal kiainya serius, asal gurunya duduk buka kitab, tidak akan pesantren itu bangkrut kehilangan murid itu nggak. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ini Bu, karena kita para santri itu diajarkan sama para kiai, diajarkan sama guru-guru bahwa yang paling utama dicari dalam hidup ini adalah barokah. Santri itu kuncinya dia banyak, tapi kunci yang paling penting, santri itu hidupnya mencari keberkahan. Maka hidupnya para kiai, hidupnya para santri, hidupnya pesantren itu kelihatan hidup dari barokah. Barokah itu apa? Bu, ibu tahu berkah nggak? Nggak tahu kayaknya. Kalau berkat apa? Ya Bu, barokah itu Bu, sesuatu yang kalau mendatangi sesuatu yang sedikit rasanya banyak. Jadi ibu nih ya, kalau suaminya berkah, walaupun suaminya satu, rasanya beraneka ragam. Ya, itu berarti suaminya apa itu? Berkah. Berkah itu kunci untuk meraih kesuksesan. Makanya nanti kata guru saya, yang hilang pertama kali dari kehidupan manusia menjelang hari kiamat itu keberkahan. Saya dulu ngaji Sahih Muslim itu sama guru saya. Guru saya itu baca hadis tandanya hari kiamat. Kata guru saya mengutip hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim itu, kata Rasulullah, la taqumu saati, tidak akan datang hari kiamat. Kiamat ini tidak akan datang sampai kalian itu bertemu dengan satu zaman. Zaman apa ya Rasulullah? Kata Nabi, nanti kamu ketemu dengan satu waktu, satu masa. As-sanatu, panjangnya setahun itu, kasyahri, rasanya kayak sebulan. Sebulan kayak satu minggu kayak satu hari kayak satu jam. Saya dulu waktu ngaji ini, itu angkat tangan sama guru. Saya bilang, guru, hadis ini bertentangan dengan fisika. Hadis ini bertentangan dengan logika. Kenapa? Nabi bilang gini kan, nanti kamu menjelang kiamat itu ketemu satu tahun rasanya kayak satu bulan. Kalau pakai logika fisika, maka perputaran dunia ini seolah-olah semakin apa ini cepat, karena siang dan malam itu
Subuh itu kan gantian. Kadang-kadang ada jam 4 pagi udah subuh. Nanti kita ketemu subuh itu jam 5. Kita hari ini maghrib lewat jam 6. Kadang-kadang kita ketemu setengah 6 lewat 10 sudah apa itu? Maghrib. Kenapa berubah-ubah? Itu tergantung berputarnya bumi kepada matahari. Maka saya bilang, kalau Rasul bilang nanti ada masa panjangnya 1 tahun itu kayak 1 bulan, berarti perputaran bumi di matahari ini semakin mendekati kiamat semakin cepat. Dan itu kata saya bertentangan dengan logika manusia. Karena logika manusia itu biasanya semakin lama, semakin tua, semakin lambat. Suami ibu kan begitu kan? Dulu waktu masih malam pertama, pengantin baru, panggil bu, bang, semenit di kamar. Sekarang ibu panggil aja, mas, 10 menit baru muncul. Kenapa? Asam urat, rematik, wajar, semakin tua. Bu, tahu mainan yoyo nggak? Yoyo tahu. Berarti banyak orang tua di sini ya. Anak muda nggak tahu yoyo. Tahu yoyo? Yoyo itu kan buat ada talinya tuh, kalau diginikan, dibanting, itu pada bantingan pertama putarannya tuh kenceng. Lama-lama lambat, lama-lama berhenti. Loh, dunia kan begini. Kalau dia muter sama matahari, seharusnya putaran itu semakin lama, semakin apa ini? Lambat, bukan semakin cepat. Kata guru saya, bukan begitu nak memaknai hadis tadi. Rasulullah itu ingin memberi syarat bahwa nanti yang hilang dalam hidup itu berkah. Waktu itu sama. 1 hari bu, itu 24 jam. Rasulullah dulu hari Seninnya sama kita hari Seninnya ukurannya sama, waktunya sama. Yang hilang namanya berkahnya. Ibu mau tahu nggak? Kalau waktu sekarang nggak ada barokahnya. Nih, kerjaan ibu tiap hari. Saya dulu pak, kalau ibu saya di dapur, ibu saya masuk dapur, lalu di dapur ibu saya 3 jam, itu biasanya masakannya untuk orang banyak. Kalau di kampung ada tahlilan, itu kan giliran muter. Kalau ibu saya di dapur 3 jam, tidak keluar-keluar, itu saya yakin nanti malam di rumah mau ada selamatan. Ibu masak untuk 100 orang, masakannya ada rendang, ada kentang, ada tempe, macam-macam. Makanya ibu di dapur 3 jam sampai 4 jam. Itu ibu saya. Istri saya beda. Ini kalau saya sebut istri orang Cikarang. Istri saya di dapur sama dengan ibu saya 4 jam. Tapi aneh, nggak jadi apa-apa di dapur. Kenapa? Loh, istri saya kalau di dapur lebih bersih, lebih hebat dari ibu saya. Kalau pagi istri saya itu jam 6, saya bilang mau mana? Ya ke dapur lah, masak. Masuk ke dapur istri saya. Itu dapur bu, dipel, dicuci, dilap. Dapur istri saya itu kinclong banget, bersih. 1 jam dibersihin sama istri saya. Persoalannya, setelah dapurnya bersih, langsung masaknya. Ngapain? Ngambil HP. Diapain dapurnya? Diapain? Difoto nih pelakunya aku semua. Ya, nih habis difoto diapain? Tuh, ngaku semua. Diupload. 1 jadi status WhatsApp, 1 masuk ke Facebook, 1 ke Instagram, 1 ke TikTok. Habis itu langsung masak. Enggak, ngeluarin komentar. Tetangganya, belagu amat, dapur begitu aja dipamerin, gitu kan? Marah istri saya, dapur gue, katanya, kenapa lu sewot?
jam udah istri saya, 2 jam. Saya masuk ke dapur, saya pukul punggungnya, masak handphone, siap, ditaruh handphonenya, ditanya saya, Mas mau dimasakin apa? Rendang, kata saya. Oh siap, istri saya cakep banget, ya. Apa taenan, pisau, cakep banget, rapi, ya. Disusun penggorengan, bawang, cabai, jahe, daging. Setelah sudah siap rapi, langsung masak. Punya aku semua. Dia lain, difoto, habis difoto, diupload lagi, habis itu ribut lagi. Istri saya sombong, alhamdulillah rezeki istri solihah, masak daging, kan gitu kan? Komentar, baru daging doang dipamerin, gua kemarin potong sapi, kan begitu, ribut 1 jam. Akhirnya jam 11, ini istri saya sudah 5 jam di dapur. Saya lapar, masuk saya di dapur. Saya tanya, rendang udah beres? Beres mas, tenang. Oh, di mangkok masih panas, berasap. Saya dengar rendang masih panas, berasap, udah gak enak perasaan saya. Saya pikir rendang apaan ya? Ternyata alhamdulillah, setelah 5 jam di dapur, istri saya berhasil masak rendang dalam bentuk Indomie rasa rendang. Nih, yang ketawa tuh aku semua. Dengan istri saya berhasil, karena rendangnya gak jadi-jadi, takut suaminya lapar. Akhirnya Gen Z ini sekarang, generasi Samsung sama iPhone, otaknya ini pinter. Yang penting kan makan rendang, mau daging yang paling cepat ada Indomie rasa rendang. Coba bayangin, 5 jam cuma jadi Indomie. Itu tandanya waktunya sama, yang hilang barokah. Dulu nenek saya di Madura itu kalau nyuci air beras itu sambil baca burdah. Gimana anaknya gak jadi orang soleh? Sekarang orang Cikarang yang nyuci beras joget-joget, kan dangdutan. Gimana gak hamil anaknya kemudian jadi penyanyi, Pak? Kemudian ibunya suka kayak begitu ya. Nih bu, percaya kan yang hilang sekarang apa? Barokah. Waktu itu gak barokah. Coba ibu sekarang nih, kalau handphonenya mati, stres. Kenapa? Hidup itu kayak hilang semuanya. Bener kan? Ibu nih pergi, ya, handphonenya ketinggalan, ambil balik. Ibu berangkat, suaminya ketinggalan, dijemput nggak? Lihat nih, kelakuan orang sekarang ini. Itu menunjukkan waktu itu tetap sama, yang hilang ilmu sekarang. Ada ilmu barokahnya, hilang. Coba lihat di Indonesia ini, ada orang ahli hukum, kerjaannya hakim, setiap hari menghakimi dan menghukumi orang. Sekarang orang itu kena hukuman. Coba, ahli hukum, kerjanya menghakimi dan menghukum orang. Sekarang ahli hukumnya kena hukuman. Itu hakim agung. Coba lihat, ada orang tugasnya itu mengamankan. Sekarang diamankan. Lihat tahu Karom Sambo, Jenderal Bintang 2 itu tugasnya mengamankan negara. Sekarang berarti yang hilang apa, Bu? Yang hilang apa? Berkah. Makanya berkah itu paling penting. Saya ingin ngaji singkatan. Berkah itu penting banget. Kalau sudah hilang dan hidup, hilang semuanya. Pertanyaannya, gimana supaya hidup kita ini barokah? Ini yang dari pesantren lagi. Barokah itu kata guru saya, nggak penting kamu anak siapa, mau anak kiai kek, anak habib kek, kalau nggak barokah ya nggak barokah. Tapi ada anak orang, bukan bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan orang hebat, bahkan bukan orang soleh, tapi bisa menjadi orang yang penuh keberkahan di kali ini.
Itu dulu saya nggak paham Pak. Ada rumah begitu ya di arah Cilandak itu, mobil berhenti anjing turun, mobil berhenti anjing turun. Saya penasaran, tempat apa ini? Saya tanya sama security-nya, Mas, ini apa Mas? Kok tiap pagi mobil berhenti anjing turun, mobil berhenti anjing turun? Dia ngomong, ini sekolahnya anjing Pak. Oh, saya kaget banget. Anjing ada sekolahnya? Ada. Pak Ustadz kurang piknik gitu. Mau apa anjing ada sekolahnya? Yang hebatnya, saya penasaran. Uang pangkalnya berapa nih kalau saya punya anjing masuk sini? Masya Allah Bu, uang pangkalnya 20 juta. Bulanannya 5 juta. Dilihat jajannya berapa satu bulannya? Hah? Bu, ibu bayaran di sini berapa sebulan? Nanti Bu ya, nanti kalau sama Riyadul Jannah uang sekolahnya dinaikin, itu bukan kiainya kemaruk dunia, tapi kiainya ingin menjaga martabat anak ibu. Jangan sampai sekolahnya anak ibu kalah jauh sama sekolahnya anjing. Sekolahnya 5 juta, Masya Allah. Karena dia bilang 5 juta sebulan, SPP 5 juta. Karena dia bilang 5 juta, saya penasaran. Pak, anjing kalau sekolah sini bisa apa? Kata security kan, daripada saya salah, saya panggil aja Pak, gurunya anjing. Keluar ilmu karung. Masya Allah, saya sarungan begini kan, gurunya anjing, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, keren Pak. Ya nggak apa-apa, saya sarungan tapi kan murid saya orang. Dia pakai dasi, muridnya anjing gitu. Datang nih Al-Mukarram nih, ya gurunya anjing. Saya tanya, Pak, anjing kalau sekolah di sini bisa apa? Jawab dia, bisa disuruh-suruh Pak. Saya mikir, gimana nyuruhnya? Ada Pak, bahasanya anjing. Saya tanya, gimana maksudnya Pak? Begini, dengan saya pakai kecil kan, Bapaknya orang Islam kan? Iya kata saya. Di antara alasan orang Islam boleh punya anjing, itu kalau anjingnya dipakai untuk apa ini? Berburu. Nih, yang di surah Al-Maidah itu, kalau anjingnya pinter, sekolah, bisa berburu, itu warna ayamtum minal jawarihi mukallibin, asalnya kalbun. Kalau sekolah, mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah. Kata Allah, nanti anjing ini Bu, kalau sekolah berilmu, itu nanti ilmunya anjing dahsyat. Apa hebatnya ilmunya anjing? Bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang saya mau makan sebagai muslim. Itu nanti bergantung kepada ilmunya anjing. Apa ilmunya anjing? Kata gurunya anjing, anjing Pak kalau sekolah sini bisa disuruh apa? Berburu. Saya tanya, gimana caranya? Pakai bahasa anjing. Nih, saya ajarin Bu bahasa anjing. Terus gurunya ini ngeluarin nahu sarofnya gitu. Pak, kalau mau nyuruh anjing itu pakai isyarat. Kalau berburu misalnya, Bapak nih mau nyuruh anjing nangkep kambing. Kambingnya kalau kelihatan tunjuk. Kalau nggak kelihatan visual aja Pak, pakai gambar, pakai handphone. Gimana caranya? Bapak angkat 2 jari. Ini selama pilpres saya nggak berani pidato kayak gini. Ya, Bapak angkat 2 jari. Mau Prabowo tangan, gitu kan? Karena 2 jari, angkat 2 jari. Ya ayo Pak, tunjuk mata Bapak. Nih, ilmunya anjing. Begini. Terus tunjuk matanya anjing. Sayangnya di sini nggak ada anjing nih. Apa ada hadirin mau jadi relawan pura-pura jadi anjing di sini ya? Biar ilmunya jelas nih. Kalau mau ada naik nih 1, ya nih kata gurunya anjing. Dia mau anjing beneran Pak. Ada anjingnya waktu itu di situ. Begini, tunjuk mata anjingnya. Terus tunjuk sasarannya. Kalau kambingnya kelihatan jauh, Bapak gini. Kalau nggak kelihatan, Bapak ambil aja handphone Bapak. Asal ada fotonya rusak atau kambing yang Bapak mau nyuruh dibunuh, tunjukin. Sampai kapan ya? Sampai lehernya gerak-gerak. Terus nanti Pak, dia pasti bersuara. Saya tanya, kalau dia bersuara gum, artinya apa Pak? Itu bahasa Arabnya fahim itu. Jadi anjing itu kalau dia gum, itu ada maknanya, ada mufradatnya, ya. Gum, dia fahim itu. Saya
Saya paham bos. Bos kepengen saya membunuh kambing itu. Kambing itu punya bos, saya tugasnya cuma bunuh. Maka secara fikih semua mazhab bilang tinggal tepuk paha kanannya dulu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya lari nih ngejar kambingnya. Begitu ketemu, diterkam, digigit lehernya, mati, teriak dia. Kok? Saya tanya, kalau itu artinya apa? Beres bos, kan? Tugas sudah paripurna. Nih lihat, saya datang nih ke kambingnya. Kambingnya itu bolong lehernya, digigit sama anjing, darah keluar, mati. Halal apa haram? Halal apa haram? Bisa halal, bisa haram. Kapan halal? Kalau anjingnya pinter nih. Begitu saya sampai, kambingnya mati, keluar darah, tapi jasadnya utuh. Kepalanya ada, kupingnya ada, kakinya ada, perutnya ada. Ini anjing jujur. Habis ngaji Fathul Qorib babul wakalah wal wakilu aminun dalam fikih. Dia ngerti ngaji anjing. Lo gua wakilkan. Itu kambing punya gua. Tugas lo bunuh itu kambing. Nanti kalau sudah mati, kambing itu punya saya. Paham? Begitu sampai di sana, saya dapatkan utuh kambingnya, maka ini anjing berilmu. Bagian dari penghormatan Allah, maka kambing yang matinya tidak disembelih, tapi digigit anjing pintar, hukumnya halal. Saya dengar cerita kayak gitu, saya berpikir, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Kalau di pesantren sini muridnya jujur-jujur. Pesantren saya, itu saya mikir-mikir, ini kan anjing kalau sekolah jujur betul. Kalah santri saya kalau maulid tadi. Iya bu, saya punya murid itu aneh-aneh, bikin pengajian, ngundang orang. Saya tanya, nah ini acara, kamu undang tamu? Iya, berapa tamunya? 20.000. Loh, dikasih makan? Dikasih. Gimana caranya? Gampang guru, pakai nampan. Nampan gimana? Nampan yang gede, satu nampan 4 orang. Yang datang kan 20.000, berarti butuh 20.000 bagi 4, 5.000 nampan. Saya tanya, bisa pasti 5.000 nampan gimana? Gampang guru. Ini kan kelas ada 100. Setiap kelas taruh aja 50 nampan. Kalau kelasnya ada 100, 50 kali 100, 5.000. Nampannya cukup untuk 4 orang. 5.000 kali 4, semua tamu 20.000 itu makan. Saya bilang, bagus juga. Kalau ada kucing gimana? Gampang guru. Nanti setiap kelas dijaga 1 orang santri. Oh, bagus ya saya. Dijaga sama santri. Begitu sudah talqin zikir, Habib Ali Kitang biasanya baca afdal zikri fa'lam annahu la. Saya bilang, kalau beliau sudah la ilaha illallah, nampan mulai keluar nampan. Selesai keluar nampan, ada santri saya itu sudah selesai tugasnya, masih berdiri depan kelas. Saya tanya, kamu sudah bagi tugasnya? Sudah bu. Masih ada kerjaan? Nggak ada bu. Pak, kalau gitu kamu makan ke rumah saya. Santri saya ini saya makan di rumah saya. Jawabannya bagus. Nggak usah bu, saya nggak usah makan. Biar tamu-tamu saja yang makan bu. Saya nggak perlu makan. Saya dengar gitu, senang. Ini santri yang paham hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Orang yang beriman itu hormati tamu. Makanya bapak sama ibu jangan makan nanti sebelum saya makan. Karena yang paling tamu itu saya, kan yang paling jauh saya. Maka nanti ibu kalau hormat beriman kepada Allah, asal saya belum makan, ibu jangan makan. Saya dengar kayak gini, masya Allah, soleh betul santri saya ini, paham dengan hadis Nabi, senang lah. Tapi senangnya cuma 2 menit. Setelah 2 menit, temannya datang ke saya. Guru, tadi dia diajak makan, nggak mau ya guru? Nggak mau kata saya. Katanya biar tamu-tamu aja makan, nggak bakalan mau ya guru diajak makan. Kenapa? Udah kenyang. Saya tanya, kenyang dari mana? Kan dia belum makan. Kan tugasnya jaga nasi.
Itu masalahnya guru. Waktu guru suruh dia jaga nasi di kelas, dia bawa sendok. Bawa sendok, kata saya. Iya guru, bawa sendok. Nanti ada satu nampan nih Bu, satu nampan cukup dimakan 4 orang. Diambil 1 sendok, kelihatan berkurang nggak? Enggak, nasinya untuk 4 orang, dia ngambil cuma 1 sendok, maka nggak kelihatan berkurang kan? Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Kalau udah nampan diambil 1 sendok, berarti dia makan 50 sendok. Kalau ditaruh di piring ya jadinya 3. Ayo, jujuran panitia maulid apa anjing? Nih, jujuran panitia maulid apa panitia korban di Cikarang? Saya pernah Pak, habis sholat Idul Adha, saya makmum, saya tidak pernah mau khutbah di belakang. Kata pengurus masjidnya, Gus, nanti sebelum pulang tolong bantu kami. Apa kata saya? Meriksa potongan kambing itu, supaya potongannya benar enggak secara fikih. Oh iya, enggak apa-apa, nanti saya bantu. Dipotong Pak, banyak, kambingnya 200 tuh, gantung. Coba diambil sampelnya bener apa enggak potongannya. Saya lihat potongannya bener, tapi di tengah-tengah ada kambing yang kakinya cuma 3, paha belakangnya nggak ada 1. Saya panggil pengurus masjidnya, ini nggak sah, kambing cacat kok dipakai kurban. Kata pengurusnya, nggak ada Gus kambing cacat, semua kambing kemarin kami foto kakinya 4. Saya bilang, ya ini kakinya 3. Dicari-cari Bu, kakinya 1 ada di bawah beduk. Siapa yang ngumpetin? Siapa yang ngumpetin? Suaminya ibu. Gitu loh. Pura-pura bantu, set, nggak ada orang, tarik pengamanan, taruh dulu di bawah beduk. Jujuran anjing apa panitia korban? Makanya saya itu kesel kalau di Indonesia masih ada pejabat yang korupsi, nyolong duit rakyat. Termasuk Al-Mukarram Bupati Bapak itu ditangkap KPK ya. Kalau masih ada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, masih nyolong APBN, saya minta sama pemerintah jangan ditangkap sama KPK, sekolahkan aja ke sekolahnya anjing. Bener gak? Anjing sekolah tahu kambing punya saya, masa menteri gak tahu, masa pejabat gak tahu kalau APBN itu punya rakyat, betul? Yang tepuk tangan yang bermasalah sama pemerintahan. Bu, berarti ilmunya cakep gak? Itu ilmunya siapa? Anjing. Kalau ilmunya kambing, bahaya. Nih, kalau suami ibu mengamalkan ilmunya kambing, hancur rumah tangga. Apa ilmunya kambing? Ilmunya kambing tuh Bu, asal ada cewek sikat. Mau istri orang kek, mau ponakannya kek, mau tetangganya kek, asal perempuan sikat. Itu ilmunya kambing. Diamalkan sama suami ibu, hancur. Sama diamalkan sama ibu, rumah tangga hancur. Kambing perempuan kan gitu Bu, asal ada kambing laki sikat. Mau suami orang kek, mau kakek gue kek, siapa kek, yang penting laki sikat. Itu ilmunya. Jadi nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing. Yang terakhir nih, nggak usah suruh banyak Pak, kalau terus sampai subuh nih anjing ya kan. Yang terakhir nih, 1 doang nih, tampangnya cakepan anjing apa cakepan kambing? Nggak usah ibu yang jawab, saya punya pengalaman buruk Pak. Saya punya anak nomor 2 perempuan, itu suka banget sama binatang apa aja, kucing, ikan, semua dia senang, termasuk anjing. Tapi mau beli anjing takut karena bapaknya kiai gitu. Tapi sama anjing anak saya itu senang. Kalau anjing itu senang banget. Dulu rumah saya masih kira-kira 15 tahun lebih ya, mungkin 16-17 tahun yang lalu, itu rumah saya itu masih di sampingnya itu banyak orang asing. Jadi kalau hari Ahad pagi itu banyak orang Amerika, orang Inggris, itu olahraga bawa anjing. Saya habis ngaji pagi itu, sarungan begini, anak saya itu berdiri di depan rumah bilang, "Bi, jangan masuk." Kenapa?
ayo jalan-jalan nih lihat orang-orang olahraga. Buat nyenengin anak, saya ikuti. Jalan saya sama anak saya. Tahu-tahu ada orang Amerika dua bawa anjing. Anak saya ngajak ngomong sama orang Amerika, nggak tahu ngomong apa. Tahu-tahu anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget banget. Karena sebagai kiai, baru kali itu saya kasih anjing. Kalau dikasih amplop, sering saya. Tapi kalau dikasih anjing, ya baru kali itu anjingnya dikasih. Saya bilang anak saya, nah apa ini kok anjingnya dikasih ke Abi? Bukan dikasih, dipinjam. Untuk apa? Foto, wah, saya bilang repot ini ya. Mau nggak anak kan gitu kan? Ya udah, anjingnya kering, nggak jilat-jilat cuci pak anjing kalau kering. Maka anak saya ngatur, Abi kanan, anjing tengah, dia di kiri. Kamera dikasih ke orang Amerika, cekrek, selesai, nggak ada masalah. Anjingnya balikin, kita jalan, dia pergi. Itu kan hari Minggu, hari Senin, anak saya kan sekolah. Handphonenya kan tinggal di rumah tuh. Saya penasaran, foto anjing kemarin diapain ya sama anak saya ambil di handphonenya. Innalillahi, diupload ke Facebook sama anak saya. Waktu itu TikTok, Instagram, WhatsApp belum ada, masih beli tahun-tahun di bawah 2010 itu. Anak saya masih kecil itu. Diupload ke Facebook. Jam 9 pagi anak saya itu followersnya banyak. Jam 9 pagi foto saya dengan anjing kemarin yang bertiga itu yang komentari udah 100 orang. Saya penasaran, apa ya kira-kira komentar orang. Saya buka komentar nomor 1, anak saya namanya Alifah, itu yang di tengah namanya siapa? Ganteng amat. Siapa yang di tengah? Anjingnya itu bu, anjing Alaskan Malamut bu. Harganya bisa sampai 1 miliar. Ini kalinya nanti di TikTok, Alaskan Malamut atau Husky. Anjingnya bagus. Itu yang pertama. Ngomong itu Alifah. Yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat. Siapa yang di tengah? Anjing. Yang nomor 2 nanya lagi Alifah. Yang tengah bawa ke rumah, pengen foto deh. Gagah. Siapa yang gagah? Anjing. Itu saya buka bu. Dari nomor 1 sampai 50 itu nggak ada yang nanya Alifah, bapak-bapak sarungan sebelah kanan itu sopo, nggak ada, semuanya nanya. Semenjak itu pak, saya nggak berani ikut kontestasi politik. Saya sebenarnya pengen nyalon jadi anggota DPR, kepengen nyalon jadi gubernur DKI, tapi gara-gara anak saya majang foto dari yang komentar 100, dari 1 sampai 50 semuanya nanya anjing. Itu kalau pakai logika KPU, asal yang 151 masih nanya anjing. Kalau pemilu menang 1 putaran gitu pak, 50+1. Jadi cakepan anjing apa kiai? Tahun depan tolong kiai ya, yang ceramah di sini anjing. Kenapa? Karena lebih ganteng, benar nggak? Coba lihat. Oke, bu, dengerin nih, ya. Nasabnya cakepan, anjing. Ilmunya cakepan, tampangnya cakepan, anjing. Persoalannya, kenapa yang dapat barokah? Nih, dengerin, ya. Ini tadi ini bercanda doang. Ini sekarang ngajinya, dengerin. Ini jangan sampai ditanya sama suaminya ntar. Lo ngaji sama anak dari hujannya sampai jam 12 ngaji apaan? Anjing, bahaya. Ya kan? Ngajinya ini nih bu, yang di depan ini mukadimah supaya ibu nanti dengerin apa yang saya sampaikan itu langsung percaya. Nih bu, dengerin ngajinya nih, ya. Yang pertama, waktu hamil. Kalau kambing perempuan hamil, anjing perempuan hamil, waktu lahiran ternyata jumlahnya lebih banyak anaknya anjing daripada anaknya kambing. Tapi nanti kalau sudah tumbuh besar, ternyata anjing yang banyak jadi sedikit, kambing yang sedikit jadi banyak. Padahal yang mati tiap hari sebenarnya adalah kambing. Kambing dagingnya dimakan, kambing dagingnya disukai, sementara anjing dagingnya tidak dimakan. Nanti ditambahin yang tadi, ilmu nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing, tampangnya cakepan anjing. Persoalannya, kenapa yang dapat barokah?
ini dengerin nih. Ya, maka muridnya sekarang taslim sama kiai. Bener kiai, barokah itu ada kiai. Nyata, saya percaya. Tolong jawab sekarang kiai. Kenapa yang dapat barokah itu kambing bukan anjing? Apa kata gurunya? Begini kan, semua indikator sosial kemanusiaan, anjing itu lebih unggul daripada kambing. Kampung itu gara-gara apa? Ibu jalan hidup nih, ibu nih masukkan anaknya ke pesantren, ibu itu jangan tanya anak saya nanti kalau tamat dari pesantren ini kerjanya apa. Ya, anak ibu tuh jaga agama. Kamu mulai sekarang gak ada yang mau baca Ibridi, kamu mulai sekarang gak ada yang mau baca matan takrib, kamu mulai sekarang gak ada yang mau ngaji balaghah. Kamu warisan Rasulullah, agama ini siapa yang mau jaga? Maka kalau bapak menjaga pesantren ini dengan niatan yang benar sebagai jalan hidup, berkah itu datang. Ini kalau saya pakai teori lama, kalau pakai cerita gampang selama saya dipahami. Pakai cerita aja bu, 10 menit selesai. Itu udah setengah 11 tahun ngantuk ya. Ibu udah ngantuk belum? Belum? Suka begadang orang sekarang nih. Bu, kalau pakai cerita ini gampang dipahami. Berkah itu tidak harus siapa saya, tapi berkah itu akan datang kepada kita kalau jalan hidup kita itu benar. Maka dulu guru saya itu cerita, ada sufi besar di Irak namanya Imam Ibrahim bin Adham. Beliau ini punya muridnya ini satu hari datang ke kiai. Kalau orang Madura itu kan suka sowan sama kiai. Kalau sowan sama kiai biasanya minta apa? Doa. Nih muridnya datang, kiai tolong doakan saya. Maka kata gurunya Ibrahim bin Adham, nah kamu minta doa apa? Kata muridnya, doa yang biasa bu. Kita ini kan kalau minta doa kan pasti doa yang biasa dengan keadaan kita. Kalau sedang sakit doanya minta sembuh. Kalau lagi sakit doa minta sehat. Kalau lagi miskin doanya minta kaya. Kalau bodoh doanya minta ilmu. Kalau janda kalau janda doanya cuma satu, Allahumma laku, Allahumma ada yang wirid, Allahumma ada yang mau. Kan begitu, semua orang doanya begitu. Ya Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar kemarin waktu Pilpres doanya cuma satu, Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi. Pasti begitu. Maka kata muridnya, guru doakan saya. Kamu minta apa? Kata muridnya, dia minta yang biasa guru. Doakan saya jadi orang alim. Doakan saya jadi orang kaya. Doakan saya jadi orang yang sehat. Doakan saya jadi orang yang punya pangkat dan jabatan. Kata gurunya, nah kalau doa itu jangan minta kaya. Kalau doa itu jangan minta jadi orang alim. Kalau doa jangan minta harta, jangan minta pangkat, jangan minta jabatan. Kata muridnya, minta apa? Minta berkah. Muridnya ini murid bandel. Ngomong ke gurunya, guru, saya nggak butuh berkah, guru butuh duit. Kenapa emang? Lah, tadi saya mau jalan tol guru. Begitu mau keluar, pintunya nutup. Saya baca pakai sholat Fatih, nggak kebuka-buka itu pintu tol, kan gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Lalu, terus begitu saya pakai e-money Bank Mandiri dulu, tinggal nempel doang kalau baca bismillah, asal saldonya ada, kebuka itu dulu. Ini murid-murid abad 21 ya begini nih Pak. Guru, saya butuh duit. Sehidup itu pakai uang, hidup itu pakai kekuasaan. Doakan. Apa kata gurunya? Jangan. Doa itu minta berkah. Kata muridnya, saya nggak percaya berkah. Kata gurunya, nah coba kamu perhatikan di dunia ini, kalau dapat barokah itu urusannya luar biasa. Kalau kehilangan berkah, hilang hidupmu. Kata muridnya, apa buktinya guru? Kata gurunya, saya nggak carikan kamu ayat,
Ya carikan kamu hadis, kelamaan. Kata gurunya, coba perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu perhatikan dua makhluk ciptaan Allah, kamu perhatikan dengan baik hidupnya, nanti kamu akan percaya betapa hebatnya berkah itu. Kata guru, kata muridnya, apa guru? Enak nih, bicara banyak nih. Kata kiainya, nah, kalau kamu mau tahu dahsyatnya barokah, perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Satu namanya anjing, satu namanya kambing. Ini saya ceramah enak, karena judulnya kambing sama anjing. Jadi kalau ada yang nggak terima sama ceramah saya, kalau bukan bandot anjing dia kan gitu kan. Saya ceramahnya cuma anjing sama kambing. Kata muridnya, apa guru yang harus saya perhatikan dari apa ini? Anjing sama kambing. Sederhana kata guru. Coba kamu perhatikan makna barokah itu, kamu lihat dua binatang. Kata muridnya apa Bu? Yang pertama, kata gurunya, coba perhatikan. Kalau kambing perempuan hamil, anjing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakkan anaknya anjing apa anaknya kambing? Bu, kan ibu yang biasa lahiran. Kalau anjing lahir, anjing perempuan hamil lahir, kambing perempuan hamil lahir, anaknya banyak aja. Wanita anjing. Anjing anaknya bisa 6 Pak. Kambing rata-rata 2, kadang-kadang 1. Ini kata Ibrahim bin Adam. Coba lihatlah. Kambing itu kalau melahirkan anaknya 2. Kadang-kadang cuma 1. Anjing kalau lahir 6. 5 banyak anaknya. Perhatikanlah kata Ibrahim bin Adham. Kalau nanti anak anjing ini setelah lahir hidup besar, anak kambing hidup besar, nanti kalau dihitung populasinya di dunia ini, ternyata jumlah kambing lebih banyak daripada jumlahnya anjing. Padahal waktu lahir banyakan anjing. Anjing lahir 5-6, kambing kalau lahir cuma 2. Anehnya yang 2 ini kalau nanti umurnya sudah 4 tahun 5 tahun, yang anjing umurnya 4-5 tahun, dihitung se-Indonesia, ternyata jumlah kambing lebih banyak dari jumlah anjing. Coba lihat. Saya pernah ke peternakan anjing Pak di Jawa Barat. Itu saya tanya, anjingnya ada berapa? Ada 100 anjing. Itu satu peternakan. Sementara saya datang ke peternakan kambing di Jawa Tengah, kambingnya segunung. Ya kan, kambing jumlahnya banyak. Dikasih tahu kayak gini, muridnya tuh ngomong, bener juga Bu ya. Berarti berkah itu ada. Ada yang lahirnya sedikit jadi banyak, ada yang lahirnya banyak jadi sedikit. Kata gurunya, bukan cuma itu kan. Coba perhatikan lagi. Kambing sama anjing. Dengar Bu ya, ngajinya nih. Kambing sama waktu lahir banyakan anjing. Nanti besarnya banyakan kambing. Padahal setiap hari yang paling banyak mati anjing apa kambing? Hah? Yang mati tiap hari kambing. Ayo kalau nggak percaya keluar ke pasar sih. Asal ada tukang sate tanya, Bang, ini sate anjing apa sate kambing? Kita ada orang Bapak. Pasti satenya kambing. Berarti yang mati tiap hari. Ayo ibu-ibu besok pagi ke pasar di Cikarang, tanya sama sekuritinya, Mas, di mana tempat jualan daging kambing? Di situ gua di. Coba nanya, Mas, tukang daging anjing di mana? Pasti jawabannya ibu nanya, apa ngajak berantem? Kan begitu, karena tidak ada orang jualan daging. Benar nggak? Berarti yang mati tiap hari kambing. Ada ibu-ibu hamil di Cikarang, oh stres kambing. Anjing tenang. Kenapa? Iya Bu, kalau ibu hamilnya gede lagi. Kata anjing, Masya Allah, ini kayak
kayaknya anaknya kembar. Kalau dua kembar laki asal lahiran karena kambing, ini lahir dua laki, dua mati berempat. Ngapain? Ibu waktu anaknya lahir, akikahnya motong kambing apa motong anjing? Ini motong kambing, berarti yang mati tiap hari. Ini mohon maaf, saya di Jakarta orang Betawi, itu orang paling cinta maulid Nabi. Saya besok malam tuh masih diundang orang acaranya maulid Nabi. Udah mau puasa masih maulid Nabi. Itu sering panitianya itu nelfon saya, Gus jangan makan ya. Emang kenapa? Ini masjid bikin maulid khusus buat Gus Faiz, kita masakin nasi kebuli kambing. Saya 20 tahun maulid, belum pernah ada panitia undang saya bilang malam ini Gus spesial nasi kebuli anjing. Yo saya bakar di sini, ya kan? Bener nggak Bu? Berarti kalau masuk bulan maulid yang stres kambing, kata kambing. Yang cinta Nabi itu, yang selawatan kamu, yang baca sinti dia, yang mati gue, kata kambing. Berarti yang mati tiap hari siapa? Yang mati tiap hari siapa? Nih Bu, ingat Bu, lahirnya kambing itu lebih sedikit, anjing itu lebih banyak. Yang mati tiap hari itu kambing. Aneh kan? Lahirnya sedikit, mati tiap hari. Yang satu lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, tapi ternyata jumlahnya banyak kan? Maka di sini muridnya bilang, wah hebat guru gua nih. Ya, ternyata berkah itu ada. Kambing yang sedikit, mati tiap hari, tapi nggak habis-habis. Itu namanya berkah. Anjing banyak, nggak mati-mati, sedikit. Itu berarti anjing kehilangan berkah. Maka muridnya nanya, berarti berkah itu ada? Ada, itu buktinya. Maka dia nanya, pertanyaan keren nih, Kiai. Kalau gitu Kiai, saya mau nanya, kenapa yang dapat barokah itu kambing bukan anjing? Ini Kiainya bilang, sebelum saya jawab, nah, sebenarnya kalau pakai ukuran manusia, anjing itu lebih hebat daripada kambing. Kata muridnya, dari mana guru buktinya? Gampang. Kita pakai ukuran manusia. Manusia itu dihormati karena apanya? Kata muridnya, bisa jadi karena nasabnya. Ya kan, orang kalau nasabnya bagus, ya orang Madura. Saya kok di Madura dipanggil Lora. Masya Allah, kalau sudah dipanggil Lora, itu fiturnya hasanah. Gitu. Saya di Jawa Timur itu, yang dipanggil Gus, itu datang ikut ayah saya di masih kecil saya. Yang ceramah ayah saya, yang teriak-teriak di mimbar ayah saya, yang keringetan ayah saya, giliran angkot saya dapat. Ini untuk Kiai, ini untuk Lora. Masya Allah, kata saya, enak juga jadi Lora, kata saya. Cuma iya Bu, saya di atas mimbar itu diam, dapat duit. Saya mikir gimana mau jalan-jalan sama lari ya, mau duduk saja dapat duit. Kenapa? Nasab, nih lihat dulu. Nasab itu kadang-kadang menjadikan yang satu dimuliakan, yang satu tidak dimuliakan. Satu dulu. Yang kedua apa? Ilmu. Nih, ibu duduknya di bawah, saya duduknya di atas. Habis ini saya dikasih makan, makanannya enak. Ibu mungkin besek aja, iya kan Bu? Ibu mau nggak makan enak kayak saya? Mau? Gampang. Ibu naik ke atas mimbar itu. Insya Allah Bu dikasih ke hutan kaki 3, adem sari, benar kan? Saya dikasih kursi, dikasih minuman, dijemput, benar nggak? Gara-gara apa? Ilmu. 2. Yang ketiga, dihormati itu gara-gara apa? Tampang. Benar nggak? Benar. Saya pernah ngaji Pak. Orang itu udah rapi sebetulnya. Berantakan. Yang satu disuruh mundur, yang satu disuruh maju. Saya panggil panitia ini di Jawa Tengah. Kamu kenapa orang sudah rapi kok diatur-atur? Begini Gus, ini mau live streaming di TikTok sama Instagram. Terus yang di depannya nenek-nenek semua, ini mengganggu estetika siaran. Terus ya kita gantilah yang bau parfum ke depan, yang minyak angin ke belakang, gitu. Ya kalau kata saya, jadi supaya nanti kalau di foto cakep, ya kan, dilihat di TV enak, yang cakep-cakep disuruh ke depan.
orang jelek, kan begitulah. Nah, berarti ini Bu, yang pertama nasab, yang kedua ilmu, yang ketiga takwa. Ini kalau kita pakai ukuran nih untuk menentukan anjing sama kambing, kata Ibrahim bin Adham, sufi besar Irak ini, anjing itu sebenarnya lebih hebat dari kambing. Yuk kita hitung. Yang pertama nasab. Daripada ribut nasab habaib, mendingan ibu dulu belajar sama saya nasab kambing sama nasab anjing, ya kan? Itu lebih enak. Bu, nasabnya anjing sama nasabnya kambing, cakepan mana? Kata guru saya, cakepan nasabnya anjing. Kenapa? Anjing kakeknya ada yang masuk surga, kambing kakeknya di surga, dikeluarin sama Allah. Bener nggak? Siapa anjing yang masuk surga? Ashabul Kahfi. Itu anjing keren, namanya Genesio. Kata Imam Nawawi dalam tafsir itu namanya Kitmir. Ini anjing keren. Anjing ini nggak pernah mondok di dia kerjanya. Anjing ini nggak pernah ikut mengaji hataman, matan takrim, nggak tahu alfiyah, wasman apa, walaupun nggak tahu anjing ini. Tapi anjing ini keren. Ketika ada fityatun amanu bi rabbihim, di tengah-tengah orang itu terjerumus kepada kemusyrikan, menyembah berhala sepeninggal Nabi Isa, ada anak-anak mudanya yang tetap menjaga tauhid, sholat kepada Allah. Maka mereka kalau sholat itu ngumpet di luar. Karena kalau sholatnya ada di luar, ditangkap sama Satpol PP, gitu. Ditangkap sama polisi. Karena waktu itu ibadahnya harus menyembah patung. Maka mereka kalau sholat ngumpet. Begitu ngumpet, anjing lewat. Anjing itu terpesona. Kata gini sih, ya Allah, ini orang tahu ibadahnya yang begini ini yang benar. Karena dia ngelihat orang ibadah sholat, ruku, senang, sama anjing itu dijaga. Anjing itu cuma jaga orang sholat masuk surga. Maka kalau ada Banser sama Ansor masuk neraka, itu kebangetan. Gitu. Kebangetan ada Ansor yang di belakangnya. Ya. Kalau ada Banser masuk neraka, ada Hansip, ada polisi masuk neraka, kebangetan. Anjing itu cuma jaga orang sholat, nggak ikut sholat. Ada anjing sholat. Ada anjing wudhu, ada anjing nawa itu sholat godin itu ada. Anjing ini cuma jaga orang sholat, dijagain. Kata Allah, saking baiknya Allah itu, ya anjing, kamu anjing baik. Ashabul Kahfinya tidur, anjingnya tidur 300 tahun. Ashabul Kahfinya bangun, anjingnya bangun. Ashabul Kahfinya ke surga, anjingnya masuk surga. Bayangin, makanya itu di Cikarang itu nggak boleh kalau ada anjing dilemparin batu, itu nggak boleh. Anjing itu najis mughalladzah, iya, tapi tidak menghilangkan haknya anjing untuk hidup damai di Cikarang. Karena yang menganjingkan anjing itu Allah. Anjing itu sebenarnya bukan yang jadi saya, Mukarram, gitu. Maka di rumah saya itu banyak anjing kalau malam untuk jalan-jalan. Saya karena kalau anjing lihatin saya juga, saya wah, ini kayaknya dia kepengen sama berkat saya. Saya anjing, sini, ada apa? Saya kepengen jadi kiai, tapi nggak bisa. Masih gua anjing, ayo udah. Karena kamu tahu diri sebagai anjing, nggak mau jadi kiai. Berkatnya saya belah dua. Separuh saya bawa ke bini saya, istri saya, separuhnya saya kasih anjing. Karena anjing itu makhluk Allah. Kita ini menyayangi anjing itu harus boleh, jangan dilemparin batu. Nanti kalau ada anjing, ibu lemparin batu di Cikarang, anjingnya ngomong, Bu, jangan sembarangan ngelempar saya. Kakek saya di surga, kakek ibu di mana? Repot ya. Bener kan? Nasabnya cakep nggak anjing ini? Cakep, karena anjing itu ada yang kakeknya masuk surga. Sementara kambing di surga, Allah turunkan ke dunia sebagai fidak gantinya Nabi Ismail. Cakepan mana? Yang dari surga turun ke dunia, apa yang dari dunia masuk surga? Logika agama bilang cakepan yang dari dunia masuk ke dalam surga. Berarti nasabnya cakepan anjing. Satu. Yang kedua, ilmu. Loh, Allah itu bilang di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat orang itu diangkat
Itu diantaranya karena apa? Ilmu. Makanya saya duduknya lebih tinggi dari ibu. Makanan saya lebih banyak di kantor itu daripada basic ibu. Kenapa? Karena derajatnya yang diangkat sama Allah gara-gara punya itu, Pak. Termasuk anjing. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau anjing ini anjing sekolahan, anjing ada sekolahnya. Ya, saya ini nggak tahu kalau anjing ada sekolahnya. Di Jakarta Selatan, saya ini orang bukan. Jadi bapak saya orang Madura, ibu saya orang Jawa, saya lahir di Jakarta. Kalau di Madura dibilang Kiai Jakarta, kalau di Jakarta dibilang Kiai Madura. Ada orang tanya, panjenengan ini Kiai mana? Saya bilang Kiai bukan. Di Madura dibilang bukan Madura, di Jakarta dibilang bukan Betawi, nih Bu. Ya. Nah, saya di rumah saya di Jaksel, sayangnya nasab yang bagus, ilmu yang hebat, tampilan fisik yang menawan, itu tidak dibenargunakan tapi disalahgunakan. Kata Ibrahim bin Adham, anjing itu kehilangan barokah karena salah jalan, kambing dapat barokah karena benar jalan. Kata muridnya, apa guru? Perasaan dalam hidup kambing sama anjing sama, kawin nggak ketahuan, ya kan? Musim haji yang nggak tawaf, kan gitu kan? Puasa yang enggak, perasaan sama. Kata gurunya, enggak, nah, ada yang beda. Apa guru bedanya? Ini dengerin dulu. Kata Ibrahim bin Adham, kambing itu sebandot-bandotnya bandotnya, ya kan? Sebandot-bandotnya bandot. Senakal-nakalnya kambing itu kalau maghrib pulang. Saya udah nanya sama orang di Tangerang, bos kambing, Pak Haji, bener ya? Kambing kalau maghrib pulang, bener bos. Kambing itu senakal-nakalnya, sebandot-bandotnya, preman kambing kalau maghrib pulang. Paling malam isya itu kambing biar kata di kebun di mana, asal dengar azan pulang. Saya nanya, Haji, kalau dia pas mau pulang maghrib nih, ketemu kambing janda cakep banget, dieksekusi nggak? Kata orang Tangerang, juragan kambing, kalau udah maghrib nggak dieksekusi Gus. Paling cuma diingat aja, kandangnya di Sukatani, gitu lah. Dia pulang dulu, besok dia datang lagi ke Sukatani. Itu kelakuan bandot, gitu. Jadi bandot itu, Bu, kalau sudah maghrib pulang, biar ketemu cewek secakep apapun, nggak ada eksekusi kalau udah maghrib, tidur dia. Saya tanya, bener Haji tidur? Bener. Kalau udah habis maghrib, isya, itu kambing semuanya tidur. Nanti, nih Bu, menjelang subuh, yang kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, waktu yang paling berkah. Makanya Ibu nanti Ramadan itu disuruh sahur. Sahur itu jam 3, jam 4, bukan jam 10 malam. Kalau jam 10 malam itu bukan sahur, makan malam ke-8 gitu. Kalau sahur itu harus tidur dulu, sudah lewat separuh malam baru makan, namanya sahur. Kata Ibrahim bin Adham, nih kambing kalau malam tidur, nanti sepertiga malam terakhir yang Allah menurunkan rahmatnya ke dunia, kambingnya bangun. Karena dia bangun waktu Allah bagi berkah, kambingnya dapat berkah. Anjing sebaliknya, Bu. Kalau malam, anjing tuh nggak tidur-tidur. Di pesantrennya Kiai Suprondo di Jakarta, itu anjing banyak di jalanan. Kalau saya sekarang nih pulang ke pesantren nanti jam 2 sampai di Jakarta, itu anjing, masya Allah Bu. Kalau malam nggak tidur-tidur Bu. Ada yang patroli, jalan-jalan, ada yang buntutnya dikebas-kebas, ada yang kejar-kejaran sama temannya, ada yang menggonggong, ada yang banting kartu, ada yang ngaduk kopi, ada yang teriak-teriak. Pokoknya malam itu nggak pernah tidur. Namanya anehnya anjing yang jam 1 malam itu begadang, yang jam 2 malam matanya seger, kalau jam 4 tidur.
nanti adzan subuh itu anjing gak ada yang bangun. Kata Ibrahim bin Adham, anjing kehilangan barokah karena waktu Allah bagi-bagi berkah, anjingnya Bu, perhatiin suaminya malam ini ya. Kalau suami ibu malam ini nggak tidur-tidur, ada yang dikerjain. Tapi nanti subuh tidur, dibangunin, nggak bangun sampai jam 7 pagi. Nih Bu, kalau suami ibu pesan saya, tidurnya tentang tenggorokin Bu. Periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang kata Ibrahim bin Adham, yang malam nggak tidur, kalau subuh tidur, biasanya namanya, nih Pak, Bapak ntar malam kelonan nih sama ibu-ibu nih di ranjang, kagak bangun subuh, berarti semalaman Bapak kelonan sama siapa? Bapak kelonan sama siapa? Nih Bu, paham? Jadi anjing itu kehilangan barokah bukan karena kalah nasab. Nasabnya lebih hebat, ilmunya lebih hebat, segala-galanya lebih hebat, tapi jalannya salah. Maka ibu taruh anak di pesantren, anaknya disuruh ngaji, itu bagian dari jalan hidup. Besok bapak ke pasar, ibu ke pasar, ada doa anak di pesantren, kata malaikat pembagi rezeki, bagi itu ibu rezeki. Kenapa? Kalau kaya, anaknya baca jurumiyah. Kalau ibu punya uang, anaknya bisa baca Fathul Qorib, bisa jaga agama Allah. Ibu nanti malam tidur nih, tapi jangan kayak anjing, tidur. Mungkin anak ibu karena ngaji, ngerti sholat tahajud, ngerti sholat malam, anaknya sholat, ibunya tidak sholat. Nanti ibunya dapat barokah dari siapa ini? Anaknya. Maka pengajian malam hari ini meletakkan anak, menitipkan anak di pesantren dengan niat agar anak kita menjadi penerus dakwahnya Rasulullah, menjadi penjaga syariat agama. Itu mudah-mudahan mendatangkan keberkahan buat hidup kita semua. Maka jadikan anak di pesantren itu sebagai tawassul dan wasilah dalam doa. Besok ibu sholat duha, ngomong sama Allah, ya Allah, dengan keberadaan anak saya di pesantren, ngaji, tunduk sama guru, mudah-mudahan ya Allah Engkau lapangkan rezeki saya, mudahkan jalan hidup saya. Ini ibu kata guru saya dulu merupakan wasilah yang paling ampuh. Maka mudah-mudahan hadirnya kita semua di pesantren Riyadul Jannah malam hari ini juga menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga guru-guru kita, menjaga pesantren-pesantren kita. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah dan kelak dibersamai oleh Allah untuk bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.